Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh biografi yang bernama Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli adalah seorang diplomat, penulis filsuf, dan sejarawan Italia yang hidup pada masa Renaissance. Ia dikenal karena risalah politiknya The Prince yang ditulis sekitar tahun 1513, tetapi baru diterbitkan pada tahun 1532. Machiavelli lahir di Florence pada tanggal 3 Mei 1469 dari pasangan Bernardo dan Bartolomea. Ayahnya meskipun pernah menjadi pengusaha sukses, berjuang dengan hutang selama masa muda Niccolò. Meskipun demikian, Machiavelli mendapatkan pendidikan yang baik dan dihadapkan pada gejolak politik, intelektual, dan agama pada masanya. Karir politik Machiavelli dimulai di Florence, di mana ia memegang berbagai posisi termasuk keputusan dan sekretaris konsilir kedua Republik Florence. Pada tahun 1512, ia ditugaskan oleh Medici untuk menulis Florentine Histories-nya. Sekitar waktu yang sama, dia juga mengerjakan Discourse on Livy, sebuah karya yang lebih besar yang baru selesai pada tahun 1517. Pada tahun 1513, Machiavelli menulis The Prince yang memaparkan filosofi dan gagasan politiknya tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Risalah tersebut tidak diterbitkan semasa hidupnya, namun menjadi pengaruh pada tahun-tahun setelah kematiannya. Karya Machiavelli dipuji karena gayanya yang jelas dan tegas serta fokusnya pada aspek praktis politik dan kekuasaan. Sepanjang hidupnya, Machiavelli sangat menyukai sejarah kuno dan memiliki keinginan untuk membangun kembali pemerintahan dengan landasan politik dan moral yang lebih kuat, mirip dengan Republik Romawi. Ide-idenya mempunyai dampak jangka panjang pada filsafat politik dan terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana di seluruh dunia. Machiavelli meninggal di Florence pada tanggal 22 Mei 1537. Machiavelli juga memiliki buku yang berjudul Discourse on Livy, yaitu The Discourse on the First Books of Titus Livius, yang ditulis sekitar tahun 1517 dan diterbitkan pada tahun 1531. Sering disebut sebagai discourses atau discorsi. Secara nominal adalah diskusi mengenai sejarah klasik awal Romawi kuno, meskipun melenceng jauh dari topik bahasan, dan juga menggunakan contoh-contoh politik kontemporer untuk mengilustrasi beberapa hal. Machiavelli menyajikannya sebagai serangkaian pelajaran tentang bagaimana sebuah republik harus dimulai dan disusun. Karya yang lebih besar daripada The Prince, dan meskipun lebih terbuka menjalankan keuntungan dari republik, buku ini juga berisi banyak tema serupa dari karya-karyanya yang lain. Sebagai contoh, Machiavelli mencatat bahwa untuk menyelamatkan republik dari korupsi perlu untuk mengembalikannya ke negara kerajaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dia memaklumi Romulus yang membunuh saudaranya, Remus, dan rekannya Titus Tatius untuk memperoleh kekuasaan absolut untuk dirinya sendiri karena dia mendirikan cara hidup sipil. Para komentator tidak setuju tentang seberapa besar kesamaan antara kedua karya tersebut, karena Machiavelli sering menyebut para pemimpin republik sebagai pangeran. Machiavelli bahkan terkadang bertindak sebagai penasihat bagi para tiran. Para sarjana lain telah menunjukkan fitur-fitur agraris dan imperialistis dari Republik Machiavelli. Namun demikian, buku ini menjadi salah satu teks utama republikanisme modern dan sering dikatakan sebagai karya yang lebih komprehensif dibanding dengan The Prince. Buku Machiavelli yang terkenal adalah buku yang berjudul The Prince. Isi dari buku tersebut adalah mengenai beberapa maksim yang berhubungan dengan negara. Negara yang dimaksud adalah persentase kemungkinannya terjadi sebuah pemimpin yang baru, yaitu pangeran baru. Machiavelli menunjukkan bahwa seseorang penguasa harus bisa menstabilkan kekuasaan yang baru saja diperoleh untuk bertahan lebih lama dengan menjunjung tinggi moralitas publik dan pribadi.
Machiavelli juga menunjukkan bahwa seseorang pemimpin lebih baik ditakuti secara luas daripada dicintai secara luas. Namun karena analisa politik yang dia tulis dalam buku ini, Gereja Katolik pada saat itu melarang terbitnya buku The Prince dan memasukkannya ke dalam Index Librorum Prohibitorum atau daftar buku-buku terlarang. Jadi di sini saya akan membacakan realistis politik menurut Machiavelli. Machiavelli menangkap dan memahami realistis politik bertolak dari rangkaian aksi bangsa-bangsa yang diwarnai dengan kepentingan masing-masing bangsa. Interaksi hubungan internasional membawa Machiavelli ke pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia menurut pengalamannya. Dalam konteks hubungan internasional yang saling memanipulasi untuk tujuan-tujuan nasional masing-masing bangsa, maka wajah realistis politik dapat ditemukan terutama pada profil-profil para pemimpin bangsa pada waktu itu dengan pola-pola manajemen kekuasaan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin nasional itu. Itulah kondisi-kondisi politik nyata yang hendak dideskripsikan secara sempurna dalam tulisan-tulisan Machiavelli. Interaksi hubungan internasional yang menjadi bagian dari realistis politik harus dipahami oleh para penguasa dan perspektif sejarah. Kepentingan yang utama di balik hubungan internasional adalah kepentingan ekonomi masing-masing negara. Hal itu tercermin dalam misi diplomatik yang sudah lama dipraktekkan sebagai tanda meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindakan-tindakan aktual negara-negara dan diplomasi. Karena dalam sejarah kekuasaan pada masa silam, terutama sejarah Kekaisaran Romawi, terjadi pengulangan-pengulangan praktek kekuasaan seperti disaksikan oleh Machiavelli pada masanya. Maka tulisan-tulisannya berisi ramalan bahwa praktek kekuasaan masa silam dan kontemporer akan diulang dan diterapkan dengan cara yang hampir sama di masa-masa yang akan datang. Karena memang demikianlah realistis politik. Aspek hubungan internasional sebagai bagian realistis politik merupakan tren pertama dalam tulisan Machiavelli. Sedangkan tren kedua bertolak dari kondisi real tingkah laku politik anggota masyarakat masing-masing negara yang telah diamati oleh Machiavelli. Ternyata kondisi kehidupan politik nyata ditandai oleh adanya semacam anarki kekuasaan, di mana rakyat tidak mengakui sepenuhnya kepemimpinan sang penguasa dan golongan elit juga saling bertarung merebut kekuasaan, dan adanya kemerosotan moral dalam hubungan dengan pemerintahan suatu negara. Rezim baru merebut kekuasaan dari rezim lama dan timbul usaha membangun rezim yang lebih baru untuk merebut kekuasaan dari sang penguasa. Untuk saat itu seperti pengalaman kekuasaan selama Machiavelli hidup di negara Florence. Karena itu Machiavelli melihat praktik politik yang nyata dalam sebuah negara pada tingkah laku penguasa dalam merebut kekuasaan dari rezim lama. Dan kalau diperlakukan menggunakan kekerasan dan kekuatan terjemah dalam lembaga kemiliteran untuk mempertahankan kekuasaan, dan bila ada peluang dan kesempatan memperluas ruang kekuasaannya ke segala bidang kehidupan dan bangsa dan negara untuk melanggengkan dan melestarikan kekuasaan ini sebelum kekuasaan itu merosot dan hancur oleh bangkitnya rezim yang baru sebagai rezim pengganti. Itulah kehidupan kekuasaan yang tunduk pada hukum perkembangan alam, seperti disaksikan pada pertumbuhan dan perkembangan serta kemerosotan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Sejarah-sejarah bangsa dan negara-negara besar masa silam juga menggambarkan perjalanan kekuasaan semacam itu. Selama bertahun-tahun, Machiavelli menjabat sebagai pejabat senior di Republik Florentin dengan tanggung jawab di bidang diplomatik dan militer. Dia menulis komedi, lagu karnaval, dan puisi.
Korespondensi pribadinya juga penting bagi sejarawan dan sarjana korespondensi Italia. Ia bekerja sebagai sekretaris kanselir kedua Republik Florence dari tahun 1498 hingga 1512, hingga Medici tidak berkuasa lagi. Setelah kematiannya, nama Machiavelli muncul untuk membangkitkan tindakan tidak bermoral seperti yang ia nasihatkan. Paling terkenal dalam karyanya The Prince. Ia menyatakan bahwa pengalaman dan pembacaan sejarah menunjukkan kepadanya bahwa politik selalu dimainkan dengan penipu, pengkhianat, dan kejahatan. Dia juga secara khusus mengatakan bahwa seorang penguasa yang mendirikan kerajaan atau republik dan dikritik karena perbuatannya termasuk kekerasan harus dimaafkan jika niat dan hasilnya bermanfaat baginya. Pangeran Machiavelli telah dikelilingi oleh kontroversi sejak diterbitkan. Beberapa orang menanggapnya sebagai gambaran langsung tentang realitas politik. Yang lain memandang The Prince sebagai panduan yang mengajarkan calon tiran bagaimana mereka harus merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan hingga saat ini beberapa sarjana seperti Leo Strauss telah menyatakan kembali pendapat tradisional bahwa Machiavelli adalah guru kejahatan. Meskipun Machiavelli menjadi paling terkenal karena karyanya tentang kerajaan, para sarjana juga memberikan perhatian pada nasihat dalam karya filsafat politiknya yang lain. Meskipun kurang dikenal dibandingkan The Prince, Discourse on Livy yang disusun sekitar tahun 1517 dikatakan telah membuka jalan bagi republikanisme modern. Karya-karyanya memberikan pengaruh besar pada penulis pencerahan yang menghidupkan kembali minat terhadap republikanisme klasik seperti Jacques Rousseau dan James Harrington. Realisme politik Machiavelli terus mempengaruhi generasi akademis dan politisi, termasuk Hannah Arendt dan Otto von Bismarck.